Pendengar, baru saja kita simak pembacaan suci Al-Quran. Semoga bagi yang baca kita mendengarkan pagi hari ini akan selalu mendapatkan limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Selanjutnya kita akan bersama di acara Mutiara Pagi. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutiara Pagi hari ini kembali hadir untuk Anda di akhir pekan, dan kita sudah terhubung dengan Ustadz Mahmud Jamhur yang akan bersama kita sampai pukul 6 nanti dengan topiknya konsekuensi keimanan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ustadz Mahmud? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sudah lama tidak ketemu sama Nadir ini Ustadz ya. Iya, baik Ustadz, pagi ini kita akan berkaitan dengan bagaimana konsekuensi keimanan kita kepada Allah. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Allahumma salli wa sallim ala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, pagi ini kita akan bahas topik konsekuensi keimanan. Jadi, apakah kita itu cukup menyatakan kita beriman, kata Allah kan? Nah, tentu tidak cukup, ya. Jadi, iman itu adalah landasan, pondasi, ibarat rumah. Apakah cukup kita bangun pondasi? Ya, tentu tidak cukup. Selanjutnya, ya kita harus bangun rumahnya gitu. Bangun tiangnya, bangun kerangkanya, bangun atapnya, buat temboknya, buat jendela, buat pintu, kemudian di plester, kemudian dibagusin gitu ya, kemudian lantainya dipakai keramik gitu ya, dibuat taman di luarnya. Nah, lalu nyamanlah orang tinggal di dalamnya. Nah, begitu juga keimanan itu adalah pondasi. Di atas iman itu harus dibangun amal soleh. Makanya di dalam Al-Quran, dalam banyak ayat itu Allah mau memerintahkan kita dan memberikan informasi bagaimana orang beriman itu. Innallazina amanu wa amilus solihat, ya kan? Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Nah, itu berarti konsekuensi dari keimanan itu kita harus beramal soleh gitu. Iman itu mengharuskan kita beramal. Nah, beramal itu bahasa Arab. Amal itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya terjemahannya adalah berbuat, melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu yang bagaimana? Melakukan sesuatu yang soleh. Yang soleh itu apa? Yang benar, ya kan? Benar itu apa? Artinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah konsekuensi keimanan. Jadi iman itu menuntut amal soleh. Nah, amal soleh itu amal yang benar. Yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal apa saja, dalam cakupan apa saja iman itu mengharuskan kita beramal soleh gitu ya, yaitu dalam aspek pribadi. Dalam aspek pribadi ini meliputi bagaimana kita beribadah vertikal kepada Allah. Inilah aspek-aspek ibadah yang disebut dengan ubudiyah, ya. Jadi ibadah ubudiyah itu meliputi sholat, ya, zakat, puasa, haji, wirid, zikir, doa. Nah, itu adalah amal soleh pribadi yang vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, lalu ada aspek pribadi yang ini kepada diri kita sendiri. Ini meliputi bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berakhlak, ya. Nah, ini adalah aspek amal soleh yang sifatnya pribadi gitu ya. Jadi makan itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu yang kita makan halal dan baik. Caranya juga harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Halal makanannya, kemudian baik, ya. Nah, tidak cukup halal saja. Misalnya ini
duren halal, tapi sudah busuk. Nah, ini kan tidak baik. Jadi ada dua aspek di dalam makanan ya. Lalu cara makannya, ya makan dengan duduk, ya dengan tangan kanan, dimulai basmalah. Nah, itu adalah aspek amal soleh yang berkaitan dengan makanan. Lalu berpakaian. Nah, ini berpakaian juga harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, seorang mukmin, dia harus berpakaian menutup auratnya. Nah, adapun warnanya apa, nah itu monggo, tidak diatur oleh syariat. Jadi syariat Islam membebaskan warna ya. Tapi pakaian itu harus menutup aurat ya. Kemudian, nah kalau bagi perempuan ini ada tambahan-tambahan khusus tentang pakaian. Jadi pakaian perempuan itu tentu pertama underwear ya. Yang kedua itu ada yang disebut dengan mihnah. Mihnah itu pakaian rumah. Lalu ketika keluar rumah, nah syariat Islam mengharuskan memakai pakaian yang dikehendaki oleh Allah, yaitu apa? Setelah di dalamnya ada mihnah tadi, ada baju rumah misalnya, kayak misalnya kaos ya, kayak kemudian kulot ya, atau baju baju rumah juga. Nah, di luar itu ketika keluar rumah harus memakai gamis. Jadi yang disebut dengan jilbab itu dalam Al-Ahzab 59 itu adalah gamis ya, baju kurung ya gitu, atau jubah gitu. Nah, itu adalah amal soleh seorang perempuan. Kalau bagi laki-laki pakaiannya ya menutup aurat ya, tidak ada keharusan ya. Jadi jubah gamis bagi laki-laki itu tidak wajib ya, karena batasan aurat laki-laki itu adalah lutut hingga pusar. Tapi kalau bagi perempuan batasan aurat itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau muka dan telapak tangan itu bukan aurat. Oleh karenanya perempuan itu beramal soleh dalam berpakaian, yaitu itu ketika dia keluar rumah maka dia memakai gamis, memakai kerudung dan seterusnya. Aspek akhlak ya, pribadi itu mesti punya akhlak. Akhlak itu apa? Sikap atau perilaku kita. Misalnya kita jujur, nah itu kan sifatnya pribadi. Orang lain nggak tahu kita itu sedang jujur atau tidak. Jadi yang tahu jujur itu adalah kita dan Allah. Kemudian berani. Nah, itu seorang mukmin yang beriman, yang berislam, dia mesti berani menyampaikan kebenaran ya. Dia berani ngoreksi, dia tidak takut dengan resiko. Karena memang itu adalah akhlak yang harus ada pada seorang muslim ya. Jujur, berani, ikhlas ya. Ikhlas itu mengerjakan sesuatu karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian manusia gitu ya. Nah, ini aspek-aspek yang sifatnya akhlakiyah. Nah, lalu ada aspek amal soleh. Jadi selain tadi pribadi vertikal kepada Allah, kemudian pribadi kepada diri sendiri, nah lalu ada aspek amal soleh yang berkaitan dengan orang lain. Nah, inilah aspek publik ya dari Islam. Jadi Islam itu mengatur sektor publik. Bagaimana berekonomi. Maka berekonomi harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatur harta, mengatur cara masuknya, mengatur pengeluarannya. Maka nanti di akhirat itu pertanyaan tentang harta itu ada dua. Dari mana atau bagaimana datangnya harta, lalu bagaimana cara pengeluarannya. Nah, ini adalah aspek publik dari Islam. Jadi iman kita itu menuntut kita untuk mengatur harta kita itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengatur uang yang sifatnya pribadi. Nah, Islam itu mengatur, Allah menghendaki mengatur keuangan itu bukan hanya aspek pribadi, tapi juga di sektor publik, yaitu dalam organisasi, dalam masyarakat hingga bernegara. Nah, bahkan ya Syekh Ali Belhaj, seorang ulama di Timur Tengah, itu mengatakan ya bahwa hari ini umat Islam itu berislamnya cuma 10%, tapi 90%-nya tidak dilaksanakan. Nah, 90% ini adalah aspek-aspek pribadi, ya, aspek publik ya. Jadi 10% itu hanya aspek pribadi, tapi Islam itu punya 90% aspek yang publik sifatnya, yaitu mengatur ekonomi. Hari ini pengaturan ekonomi mengikuti apa yang disebut dengan ekonomi kapitalisme, bukan pakai sistem Islam.
Sehingga di dalam kondisi hari ini ada ketimpangan sosial, ada ketimpangan ekonomi, ada ketimpangan macam-macam, dan sangat terasa sekali bagaimana beratnya menjalani kehidupan. Karena apa? Karena sumber keuangan itu tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hasr ayat 7 itu Allah mengatakan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Janganlah harta itu berputar pada orang kaya saja. Nah, itu yang sebenarnya di ekonomi kapitalisme. Ekonomi kapitalisme itu harta itu hanya dikuasai segelintir orang. Inilah konsekuensi dari iman. Inilah konsekuensi keimanan, yaitu mengharuskan kita mengatur ekonomi sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dalam Al-Quran dan hadis, ya. Nah, aspek lain dari Islam itu, konsekuensi dari keimanan itu adalah mengatur sektor politik. Jadi politik itu apa? Nah, kalau dalam definisi Barat, ya, politik itu bagaimana berkuasa dan melanggengkan kekuasaan. Tapi dalam Islam, politik itu mulia, ya. Bahasa Arabnya siyasah. Siyasah itu artinya mengurusi orang lain, ya kan? Dengan aturan Allah, dengan syariat Allah. Itulah siyasah, ya. Ri'ayatu su'unil ummah bi ahkami syar'iyyah. Mengatur urusan umat dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hari ini sektor politik kita tidak mengikuti keimanan kita, ya. Ini hanya mengikuti apa yang digariskan oleh peradaban Barat. Jadi sektor-sektor publik ini merupakan konsekuensi dari keimanan kita, ya, harus diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ekonominya, politiknya, budayanya. Hari ini kaum muslimin mengekor budaya Barat, ya kan. Kemudian jadi hukum. Nah, apalagi kalau bicara tentang hukum, konsekuensi dari keimanan itu adalah taat pada hukum Allah, taat pada hukum sanksi, hukum peradilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi konsekuensi keimanan itu bukan hanya menuntut kita taat dalam aspek pribadi, tapi juga dalam aspek bermasyarakat, bahkan hingga dalam bentuk bernegara. Jadi mengatur negara menurut Allah adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, ya. Bahkan pengaturan politik ini dalam sejarah Islam selama 1300 tahun, inilah yang mampu memberikan perlindungan, keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan. Ini hal yang unik, ya, yang tidak terjadi pada sistem lain, ya, atau pada agama lain, ya. Dan selama 1300 tahun itu bahkan, ya, orang-orang non-muslim di Barat itu memuji bagaimana kehebatan dari sistem Islam itu. Nah, inilah konsekuensi dari keimanan kita. Jadi iman itu menuntut amal soleh. Amal soleh itu artinya perbuatan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita. Demikian Mbak Nadia, ya. Baik Ustadz. Baik pendengar, sudah kita dengarkan topik Mutiara pagi hari ini bersama Ustadz Muhammad Jamhur dengan konsekuensi keimanan. Sekarang waktunya Anda bertanya langsung dengan Ustadz Muhammad Jamhur melalui telepon 36997 dan juga via chat WA kita 0821 7927 9090. Assalamualaikum. Iya, putus. Dicoba kembali di 369977 atau juga via WA Pro 1 bisa di chat di 0821 7927 9090. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia. Iya, Mbak Zakaria. Ya, Ya, silakan. Ada Ustadz Muhammad Jamhur pagi ini. ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu sehat ya bersama kita semua. Amin. Amin, ya Allah. Begini Ustadz, mau tanya, ada hadis Ustadz, ya. Barang siapa dikehendaki kebaikan, ya, maka dipahamkannya orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dipahamkannya dalam agama. Cuma ada beranggapan begini Ustadz, ya. Orang memperdalam ilmu agama itu seolah-olah harus berdakwah. Sedangkan pengertian beriman dan beramal soleh itu kan itu harus diamalkan kepada diri sendiri, ya, atau keluarganya. Baru dia beramal, baru dia berdakwah. Jadi kalau langsung berdakwah kan nggak banyak ilmunya.
mohon pencerahan yang salah masalah soal dakwah ini, karena banyak pengertian yang salah orang yang beriman dan beramal soleh itu. Baik, Terima kasih Ustaz dengan jelaskannya. iya. Semoga berkah. Terima kasih Manadia. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Ya, ditanggapi dulu. baik. Ya. Jadi betul konsekuensi dari keimanan itu mengharuskan kita berdakwah. Jadi dakwah itu wajib ya. Bahkan Allah mengatakan begini, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin." Ya. Allah mengatakan begini ya. Siapa yang paling baik perkataannya, ya kan? Siapa yang paling baik perkataannya? Apakah yang paling baik perkataannya itu yang paling bagus suaranya ya kayak artis misalnya atau apa gitu ya. Nah, tapi ternyata Allah katakan yang terbaik itu adalah man da'a ilallah. Ya kan? Yaitu orang yang mengajak kepada jalan Allah, maksudnya mengajak kepada Islam. Jadi memang berdakwah itu kewajiban, ya kan? Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Nah, apakah dakwah itu mengharuskan banyak dulu ilmu, ya kan gitu. Nah, ternyata bahkan dalam hadis Nabi mengatakan begini, ya kan? Perintahnya adalah perintah dari Rasulullah adalah sampaikanlah ya, walaupun cuma satu ayat. Nah, ini kan berarti tidak dalam pengertian yang dipahami masyarakat, yaitu berdakwah itu harus banyak dulu ilmunya. Kita memahami satu topik, kita paham masalahnya, lalu kita paham ayatnya. Nah, ayat tentang itu saja ya, tidak harus semua ayat gitu. Maka itu kata Rasulullah, sampaikan, ya kan? Ya, balighu anni walau ayatun. Sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Jadi memang dakwah itu wajib, ya kan? Dakwah itu wajib, ya. Dan nah ini, ya tentu kita harus paham tentang apa yang topik yang kita sampaikan, yang kita ajak kepada orang. Tapi tidak mengharuskan seseorang itu berdakwah setelah ilmunya itu sundul langit, saking tingginya sampai menyundul langit ya. Tidak, itu yang dimaksud. Jadi tidak menunggu juga kita harus sempurna amal soleh kita, baru kemudian kita berdakwah. Tidak, ya. Karena memang dakwah itu da'a ilallah adalah mengajak manusia ke jalan Allah dan tidak menghendaki kita mengharuskan semua yang kita lakukan itu harus sudah Islami semua gitu. Jadi mungkin ini pengertian di masyarakat yang kalau dakwah itu harus sudah selesai semua, menguasai semua, lalu sudah tua gitu. Karena kan lama untuk mempelajari ilmu kan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh lulusan sekolah Islam, perguruan tinggi Islam atau pesantren. Tidak begitu. Bahkan dari Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Nah, saya kira demikian ya. Baik, terima kasih Ustadz. Itu Pak Zakaria. Kita lanjut ke line telepon, nanti ada WA juga Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak Nadia. Iya, Pak Abu Bakar, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, rukun iman itu ada 6 Ustaz. Ya. Nah, jadi apabila dihubungkan dengan konsekuensi Islam, jadi rukun yang keberapa itu Ustaz? Ya itu aja Ustaz. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam. Baik. Silakan Ustaz, Jadi, langsung saja. Kalau kita urai ya, mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani Rasul, mengimani kitab, ya, mengimani hari kiamat dan mengimani takdir. Jadi konsekuensi iman itu dalam aspek apa saja? Ya dalam semua aspeknya ada konsekuensinya, gitu ya. Mengimani Allah jelas, ya kan? Semua perintah Allah, ya kan? Nah, lalu perintah Allah ini ada di mana? Ada di Quran, ya kan? Gitu. Lalu siapa yang mencontohkan Quran? Rasulullah. Nah, kan gitu. Lalu konsekuensi dari mengimani Allah, mengimani Quran, mengimani Rasulullah ini
Lalu ini kita lakukan atas dorongan apa? Atas dorongan adanya muraqabah, adanya pengawasan. Siapa yang melakukan pengawasan? Ini malaikat, ya kan gitu ya. Jadi kita melakukan sesuatu merasa diawasi, ada Allah yang mengawasi, ada malaikat yang mencatat. Nah ini jadi memang semua dari arkanul iman ini, ya kan? Kemudian, nah ya kan, kenapa kita melakukan? Karena kita akan hidup setelah mati. Nah ini kan berarti aspek mengimani hari kiamat, ya kan? Apa yang kita lakukan hari ini? Kita tidak riba, kita menginginkan agar hidup islami, agar mata uang kita mata uang emas dan perak, agar pengadilan kita diatur dengan adat peradilan Islam. Ya kan? Kenapa harus begini? Nah, ini karena kita ini kalau tidak melaksanakan, nanti di akhirat kita akan dihukum. Nah, ini berarti kan aspek yang kelima. Yang iman, rukun iman yang kelima itu, kita iman kepada hari akhir, ada konsekuensinya. Yaitu hari ini kita harus melaksanakan semua syariat. Tidak cukup hanya sholat, zakat, puasa, haji, wirid, zikir, dan doa saja. Karena aspek ekonominya, politiknya, budayanya, hukumnya, itu ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Nah, jadi ini aspek iman kepada hari akhir. Lalu konsekuensi dari qada qadar itu apa? Ya kan? Nah, qada qadar juga menuntut kita untuk melakukan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Ini yang hari ini tidak kita kaitkan pengamalan dari qada qadar. Padahal pemahaman tentang qada qadar ini luar biasa. Yaitu apa? Ada 3 aspek yang kita tidak perlu khawatirkan. Yaitu tentang rezeki, tentang ajal, tentang musibah. Ini yang kalau kita sederhanakan, qada qadar itu meliputi ini, yaitu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, yang kita imani dan tidak perlu kita khawatirkan. Apa itu masalahnya? Rizki, ajal, dan musibah. Ya kan? Nah, tapi di luar aspek ini, konsekuensi dari kita paham tentang qada qadar adalah kita melakukan di luar 3 ini harus dilakukan yang terbaik sesuai dengan syariat Allah, karena ini konsekuensi dari keimanan kita. Nah, hari ini terbalik, kaum muslimin itu mengkhawatirkan rizki, ajal, dan musibah, sehingga dia habis-habisan dalam aspek ini, bahkan melanggar syariat, hanya sekedar untuk bisa makan, hanya bisa untuk sekolah atau nyekolahkan anak, hanya ingin punya rumah, dia melanggar syariat, ya melakukan riba dan seterusnya. Ini adalah gambaran dari ketidakpahaman kaum muslimin tentang mengimani rukun 6 rukun iman, khususnya mengimani qada qadar dan pelaksanaannya. Nah, jadi konsekuensi dari rukun iman itu semua aspek. Mengimani Allah ada konsekuensinya, mengimani malaikat ada konsekuensinya, kita merasa diawasi. Mengimani Rasul jelas kita harus meniru Rasul. Mengimani kitab pasti kita harus mengamalkan semua yang diperintahkan, meninggalkan semua yang dilarang. Dan itu semua konsekuensi dari yang kelima, yaitu kita takut nanti di akhirat kita akan diazab kalau kita tidak melaksanakan aspek-aspek konsekuensi ini. Lalu yang keenam, konsekuensi dari aspek yang keenam ini adalah kita harus habis-habisan taat pada Allah, taat pada syariat di luar 3. Di luar keimanan kita kepada rizki, ajal, dan musibah yang sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam aspek 3 ini kita mantap, kita tenang, kita tidak khawatir karena 3 ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian Baik. Wakar dan juga pendengar semuanya. Iya, baik Ustadz. Ditahan dulu Ustadz, yang di dalam telepon kita ke WA dulu. Dari tadi Pak Roni mengirimkan via WA. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana iman yang benar? Iman kita cuma ada 99. Nah, yang kedua, apakah banyak laki-laki atau perempuan? Nah, ini gimana maksudnya ini pertanyaan Pak Roni? Mungkin sekarang ini, zaman sekarang ini ya. Baik, silakan Ustadz. Baik, jadi iman itu tadi ya, mengimani rukun iman yang 6. Iya. Ya kan? Mengimani Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, dan takdir ya. Qada wa qadar. Nah, 99 nama Allah, Asmaul Husna, itu hanya bagian dari aspek ya, aspek mengimani Allah. Jadi aspek situ ya, 99 Asmaul Husna itu, ya kan? Nah,
Jadi 99 Asmaul Husna itu tidak mencakup mengimani malaikat, mengimani Rasul gitu ya. Ya bisa masuk di dalam mengimani Al-Qur'an karena dia bagian dari Al-Qur'an ya. Nah, itu jadi kalau kita bicara tentang Asmaul Husna itu topiknya mengimani Allah ya, seperti itu. Tadi yang keduanya apa? Iya, mungkin maksud Pak Roni itu zaman sekarang tuh banyak laki-laki atau banyak perempuan gitu. Maksudnya mungkin pertanyaan kedua. Ya, baik. Ya, kalau di data statistik itu masih hampir seimbang ya. Hampir seimbang. Laki dan perempuan itu hampir seimbang. Jadi belum mencapai apa yang sering mungkin diopinikan orang, perempuan 4 kali lebih banyak dari laki-laki. Sebenarnya ini hampir seimbang komposisinya. Di Indonesia itu yang paling beda-beda ya cuma 2%, tidak sampai 40%, ya kan? Oke, jadi belum mencapai apa yang dibayangkan orang gitu ya ternyata. Oke, begitu ya. Baik, itu Pak Roni, kita ke line telepon sebelum ada pertanyaan dari pendengar lain dari via WA. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam, Mutiara Pagi. Iya. Mbak Nadia. Iya, dari siapa ini? Dari Mas Kiwai Pramono dari Batu Raja. Oh, dari Batu Raja. Silakan Pak Pramono nih Ustadz. Mau tanya Pak Ustadz ya, masalah keimanan Pak Ustadz ya. Kita tahu kan, rukun iman itu ada 6 Pak Ustadz ya. Nah, sekarang yang 4, masalah Al-Quran Pak Ustadz ya. Kan kita sebagai seorang Muslim menjalankan Al-Quran apa yang diperintah Al-Quran tentunya Pak ya. Al-Quran juga Al-Quran dan hadis. Jadi kita percaya. Jadi kalau kita kembalikan pada hukum, ya. Jadi karena kita seorang Islam mengacu pada Al-Quran dan hadis hukumnya. Bagaimana kalau tidak mengacu ke sana? Ada undang-undangnya sendiri tidak mengacu pada Al-Quran. Apakah itu masuk keimanan kita itu? Apa gitu salah atau enggak ya? Itu aja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya. Baik, jadi ketika Allah memerintahkan kita, ya kan, berhukum dengan hukum Allah, tapi kan kok ternyata kita tidak melakukan. Nah, Allah sendiri yang mengatakan, ya, apa namanya yang kayak gini, apa konsekuensinya. Nah, itu dilihat di dalam Al-Maidah 45-47 ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka dia zalim, maka dia fasik. Nah, gitu ya. Jadi itu Allah yang ngomong. Al-Maidah 45-47 ya. Jadi konsekuensinya kalau menolak, maka dia kafir. Menolak hukum Allah. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai terjadi pada kita ya. Hari ini kayaknya nih ya. Banyak orang yang nolak hukum Allah. Mereka bilang begini. Ya itu kan hukum Allah itu dulu di zaman Nabi, sekarang Nabi udah meninggal. Loh, Quran itu turun, ya kan? Bukan hanya untuk Nabi, bukan hanya untuk ketika Nabi hidup, tapi untuk sampai nanti hari kiamat. Jadi hari ini, nah ini berat ya, berat tapi harus kita perbaiki. Yaitu apa? Kita tidak boleh berhukum dengan hukum buatan manusia. Apakah itu hukum nenek moyang kita, ya kan? Apakah itu hukum wakil rakyat di hari ini ya. Itu tentu bukan hukum Allah, ya kan? Nah, bahkan boleh nggak begini? Ya, Quran itu hukum Allah, tapi ya kalau wakil rakyat setuju baru kita laksanakan. Tidak boleh itu. Hukum Allah, hukum Quran dan hukum sunnah tidak boleh menunggu persetujuan dari wakil rakyat. Kalau menunggu persetujuan wakil rakyat berarti wakil rakyat itu posisinya lebih tinggi dari Allah. Nah, ini konsekuensi hari ini yang di zaman modern yang namanya demokrasi ini meletakkan Allah di bawah kendali sekelompok orang. Nah, ini tidak boleh. Nah, jadi konsekuensinya kalau menolak hukum Allah kafir. Tapi kalau dia menerima tapi dia tidak berani melaksanakan, dia enggan. Nah, maka ini zalim dan fasik. Jadi kalau aspek di akhiratnya nanti gimana? Kalau kafir itu nanti di nerakanya kekal. Nah, kalau dia zalim dan fasik, di nerakanya itu sebentar. Sebentarnya berapa lama?
dalam Al-Ma'arij ayat 4 ya. Itu Allah katakan satu hari di sisi Allah, di sisi malaikat, satu hari di akhirat setara 50.000 tahun dunia. Satu hari 50.000 tahun. Satu hari akhirat 50.000 tahun dunia. Orang yang tidak mengimani, orang yang ingkar dan kafir, kekal di neraka. Tapi orang yang zalim dan fasik, tapi masih ada iman di dalam dadanya, di dalam hati dan pikirannya, nah dia dihukumnya ya mungkin beberapa ratus tahun gitu ya. Setelahnya dia akan masuk surga. Masalahnya 100 tahun akhirat itu setara di dunia itu adalah 1,8 miliar tahun dunia. Nah ini kan konsekuensi dari keimanan. Jadi kalau mengingkari kekal di neraka, tapi kalau dia tidak ingkar, cuma dia malas, dia nggak mau, dia berat. Nah ini masuknya zalim dan fasik. Yang kayak gini, nah nanti di akhiratnya sebentar. Sebentarnya gimana? Ya, dalam hadis ya, Nabi mengatakan orang mukmin dia, syahadat dia, tapi dia lalai sholat 5 waktunya, maka dia dihukum di lembahnya neraka jahanam. Lembah neraka jahanam ya, 70 tahun. 70 tahun akhirat itu berapa lama? 1,3 miliar tahun dunia. Nah ini, jadi kalau dia zalim dan fasik, ada harapan untuk masuk surga. Nah, tapi janganlah kita mengatakan ya nggak apa-apalah sehari ya. Oh di akhirat itu sehari, di neraka itu berat banget gitu ya. Oke, jadi begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz juga Pak Pramono. Kita menuju ke Muara Damai dulu, Kecamatan Sembawa. Ustadz, ada Pak Romli Jamal. Pertanyaannya Ustadz, kenapa iman kita turun naik? Ada apa Ustadz? Adakah cara mempertahankannya? Nah, silakan Ustadz. Oke, baik. Jadi betul, Nabi sendiri mengatakan al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu, kata Rasulullah, yazidu bertambah, wa yankusu berkurang. Nah gitu. Jadi memang itu tabiat ya, tabiat atau include dengan penciptaan manusia. Karena kita bukan malaikat. Malaikat itu tidak punya akal. Malaikat itu hanya punya ghorizah tadayun, hanya punya naluri beragama, ya, gitu. Nah, kita itu ya manusia wajar naik turun karena ada aspek-aspek akal. Akal itu memungkinkan informasi masuk, informasinya valid, informasinya tidak valid. Lalu kita mengkaitkan fakta-fakta itu dengan wahyu. Kadang kita lemah, kadang kita malas, kadang ada faktor-faktor pengganggu. Nah, jadi begitulah iman itu naik turun. Nah, caranya gimana agar iman ini terus bertambah? Maka ya satu ya, kita harus banyak berpikir tentang ayat-ayat Allah, baik ayat Al-Quran ataupun ayat ciptaan. Ini kunci. Jadi kalau kaum muslimin itu tidak berpikir, maka imannya akan semakin lemah dan bahkan hilang. Jadi kunci pertama berpikir. Memikirkan apa? Memikirkan ayat Allah. Ya, baik ayat tertulis Quran, hadis ataupun ayat yang tercipta yaitu alam semesta. Itu satu, berpikir. Yang kedua, beramal soleh dalam aspek ibadah. Yang ketiga, beramal soleh dalam aspek pribadi. Ya, makan kita harus halal ya, kemudian akhlak kita harus bagus, pakaian tertutup auratnya gitu maksudnya ya. Akhlak kita harus baik ya, lemah lembut, berani menyatakan kebenaran. Tidak ada ketakutan terhadap celaan orang-orang kafir, orang-orang yang jahat gitu ya. Lalu yang kelima ya, mempertahankan, menguatkan iman itu adalah berdakwah. Nah gitu. Jadi memang kunci pertama berpikir, kunci kedua ibadah mahdoh ya, kunci ketiga itu aspek pribadi kita harus sesuai dengan syariat ya. Nah, aspek keempat itu dalam aspek-aspek yang sifatnya pribadi ya, menjaga ya, makan minum dan seterusnya. Yang kelima berdakwah. Memang konsekuensi berdakwah itu sekaligus menjaga kita. Jadi ketika kita ngajak orang itu sebenarnya ngajak kita sendiri. Istilahnya gini, kalau kita nunjuk tangan, 1 jari telunjuk-nunjuk orang, tapi 4 jari mengarahkan kepada kita. Inilah padilah dakwah ya, padilah dakwah. Yang keenam, pelaksanaan dari hukum-hukum Islam itu harus eksis, harus wujud di masyarakat. Hari ini sangat berat kita mempertahankan keimanan ya, karena ya ekonomi kita tidak
mengikuti Quran hadis, ya, politik tidak mengikuti Quran hadis, pergaulan tidak mengikuti Quran hadis, budaya tidak mengikuti Quran hadis. Wajar iman kita sangat berat. Nah, jadi penjagaan iman tidak cukup oleh aspek pribadi, tapi juga harus dijaga oleh masyarakat dan negara. Nah, jadi ini aspeknya tidak berdiri sendiri, tidak cukup kita hanya menguatkan doa dan sholawat, tidak cukup. Itu betul iya. Tapi, nah ini ya, mengacu tadi kepada kata saya Ali Belhaj, itu hanya 10%. Kalau kita lalai menjaga 6 tadi, ya, ini kan 6 nih, ya kan? Nah, 5-nya kita lalai, kita hanya jaga dalam aspek ibadah madhah, ini akan sangat berat. Inilah yang terjadi hari ini. Oke, begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini masih banyak sekali WA yang masuk ini Ustadz. Mudah-mudahan cukup ya. Kalau nanti gak cukup WA-nya kita kirim ke Ustadz. Nggak apa-apa ya Ustadz ya. Siap, boleh. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Dengan Bapak? Dengan Bapak Fauzi, duduk putih. Silakan Pak Fauzi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini nanya tentang tasawuf ini Pak Ustaz. Aku ini awam Pak Ustaz. Jadi kawan ini selalu ngomongkan tentang tasawuf. Katanya kau sholat, kamu tidak kenal Tuhan, tidak tahu Tuhan, tidak tahu Allah di mana. Kau bersaksi, katanya bersahadat, Subhanallah, kau nyaksinya tuhnya ibarat kenyaksi wong maling hanya. Mungkin kita tidak nyingok maling itu mana nak menjadi saksi. Karena aku ini dikempur dengan pertanyaan itu terus. Kemudian uji dia di mana ujinya Allah tuh. Jadi aku nak rencana aku nak jawab di hati. Apa benar itu Pak Ustaz? Artinya ada jenanya. Misalnya aku dengan Pak Ustaz, aku kan cuman di RRI saya tak tahu. Apa bentuknya Pak Ustaz, apa tinggi, apa rambutnya, apa keriting, apa panjang, apa. Baik. Dianggap Allah itu Iya. Baik, itu saja Pak Fauzi. Halo. Iya. Itu yang mendadak. Baik, terima kasih Pak Fauzi di Seduduk Putih. Silakan Ustaz ditanggapi dulu. Baik, jadi begini Pak, kalau ditanya kayak gitu, balik tanya, menurut kamu gimana gitu loh, ya kan? Allah itu di mana? Nah, bilang aja saya tidak tahu. Menurut kamu Allah di mana? Gitu ya. Jangan kita jadi tertuduh ya. Iya. Gitu ya. Nah, itu jadi ini penting ya, karena jangan sampai kita itu salah ya. Kan dia yang punya pertanyaan. Dia tanyakan pasti dia punya jawaban. Bilang aja saya tidak tahu. Menurut kamu gimana? Itu ya. Ini penting. Nah, bicara tentang tasawuf ya. Sejarah tentang tasawuf ini belum muncul. Belum ada pembahasan tentang tasawuf itu kecuali di tahun-tahun 1300-an ya, 1300-an ya. Jadi ini sebenarnya pada abad pertengahan munculnya ini ketika di Abbasiyah ya, ketika Islam sedang berjaya di Baghdad ya. Itu kemudian ekonomi kan sangat bagus. Nah, lalu terjadilah apa yang disebut dengan kalau kita sederhanakan bahasanya, masyarakat itu poya-poya. Nah, menyikapi kondisi yang masyarakat yang poya-poya ini ya, sebagian mereka larut dalam kepoya-poyaan itu, hidup glamor ya, hidup berlebih-lebihan. Nah, sebagian itu menyingkir, menyendiri ya, mereka tidak larut gitu. Nah, inilah yang kemudian selanjutnya disebut dengan kaum sufi. Kaum sufi. Istilah sufi sendiri tidak ada di dalam istilah Arab. Kata sufi itu dari bahasa Latin, dari Sophia. Kata Sophia artinya bijaksana. Jadi kalau kita runut apakah Rasulullah bicara tentang tasawuf? Tidak ada. Kalaupun ada itu dikait-kaitkan saja. Nah, jadi bagaimana berislam itu? Ya, kita meniru Rasulullah, yaitu melaksanakan syariat. Nah, ini kadang-kadang orang tasawuf juga mengatakan, ente kalian baru kulitnya aja, baru bicara syariat itu baru kulit. Ya, yang dimaksud dengan syariat itu tentu meliputi semua. Syariat itu didorong oleh keimanan, ya kan?
melaksanakannya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya kan? Lalu aspeknya kita melaksanakan sesuatu itu kita terkait dengan Allah. Nah, jadi antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu tidak boleh dipisah-pisah, tidak boleh dipilah-pilah. Itu adalah satu kesatuan. Nah, kalau bicara tentang, sekali lagi, kalau ada pertanyaan kayak gitu ditanya balik aja. Menurut kamu gimana? Gitu kan? Kayak tadi, kesaksian itu harus melihat langsung. Ya, itu salah satu dari makna kesaksian. Tapi makna kesaksian itu kita mendengar, itu juga sudah kita menyaksikan suara. Kita melihat, membaca tulisan, kita sudah menjadi saksi pembenaran atas tulisan. Jadi, kalau ditanya, apakah kamu sudah melihat Allah? Ya belum, karena Allah itu beda dengan makhluk. Kalau orang ngaku melihat Allah, nah itu berarti dia melihat makhluk. Gitu ya. Itu melihat hayalannya. Nah gitu ya. Allah itu Al-Khaliq, itu tidak bisa dilihat. Ya kan, Nabi Musa sekalipun ketika diminta oleh Allah di Bukit Tursina hanya melihat cahaya. Rasulullah ketika berada di Ars ya, menghadap Allah di Isra Mi'raj ya, beliau hanya ditampakkan cahaya, tidak bisa melihat Allah. Jadi kalau ada yang ngaku melihat Allah, itu hayalan ya. Oke, begitu ya. Baik Ustadz, semoga Pak Fauzi sudah dapat pencerahan ya. Baik Pak Ustadz, ini ada Pak Antoni Ustadz. Bagaimana cara baiknya keimanan harus lebih lurus ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai dilarang. Nah itu pertanyaannya Ustadz, silakan Ustadz. Ya, nah memang iman ini ya, apa Allah katakan dalam Al-Quran itu dalam 3 ayat ya. Allah menegaskan bahwa iman itu Allah mengatakan tidak cukup kamu mengatakan qalu amanna wa hum la yuftanun, ya kan? Allah mengatakan tidak cukup kamu mengatakan kamu beriman padahal kamu belum diuji. Gitu, ya kan? Artinya memang ketika kita menyatakan mengimani rukun iman yang 6, mengimani adanya Allah, kita akan diuji. Ini kok pertolongan Allah nggak kunjung datang ya, perlindungan Allah kok nggak ada, kayaknya kok Allah nggak adil. Nah, ini ujian atas iman kita kepada adanya Allah. Dan hari ini banyak sekali orang yang tergelincir dalam aspek mengimani Allah ini. Mereka mengambil kekuatan lain, hukum lain ya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi memang tidak cukup ya kita hanya mengucap iman itu harus nampak dalam amal soleh ya, amal soleh dalam ibadah, amal soleh dalam akhlak, amal soleh dalam pakaian, amal soleh dalam pergaulan, amal soleh dalam hukum, amal soleh dalam ekonomi, politik, perilaku kita dan seterusnya. Jadi memang kita itu harus siap untuk diuji dengan iman kita. Mengimani malaikat, kita akan diuji dalam aspek keseharian kita merasa bebas, tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang nyatat. Ini kan ujian dari iman kita kepada mengimani malaikat, mengimani Rasul. Hari ini orang tidak mengidolakan Rasulullah, ya kan? Hari ini orang mengidolakan ya pendiri bangsa lah, profesor lah, jenderal lah, gitu kan, orang hebat lah. Ini semua makhluk lemah, ya kan? Nah, siapa yang harus kita teladani? Rasulullah. Nah, ini ujian dari keimanan kita kepada Rasul, ya kan? Dan juga termasuk tentunya Rasul-Rasul yang lain. Mengimani Quran. Nah, ini paling berat hari ini, ya. Yang kita pakai bukan Al-Quran, yang kita pakai bukan hadis. Nah, ini kan berarti ujian terhadap iman kita yang keempat. Ini Kitabullah. Mengimani hari kiamat. Nah, ini juga parah gitu. Hari ini kita lalai bahwa kita akan hidup abadi di akhirat. Nah, hidup di dunia itu ya 70 tahun lah rata-rata gitu kan. Lalu akan kita tinggalkan. Nah, aspek iman kepada akhirat ini yang kita juga lalaikan. Lalu mengimani takdir. Nah, tadi kita udah singgung sedikit ya. Jadi hari ini kaum muslimin tidak percaya bahwa Allah ngatur rizki. Sehingga mereka ambil-ambil saja yang bukan haknya. Ini hari ini kita sedang mengalami ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Ada aspeknya yang dilanggar. Apa itu? Nah, Al-Hasr ayat 7 tadi. Orang-orang personal pribadi atau orang swasta mengambil hak masyarakat. Mengambil hutan, mengambil tambang, mengambil minyak, mengambil macam-macam. Dalam Al-Quran, dalam hadis, nggak boleh itu. Ini aspek perekonomian yang
harusnya menjadi konsekuensi keimanan, tapi tidak kita laksanakan. Jadi tidak cukup kita mengucapkan amanna wa hum la yuftanun, padahal kata Allah kalian belum diuji. Jadi ujian itu adalah proses agar iman kita semakin mantap dan kuat. Oke. Baik Ustadz, kita ke line telepon dulu Ustadz ya, sebagai penanya penutup ini. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu Ali di Pamekasan ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh Ustadz, saya menyikapi menanggapinya Ustadz bilang harus berkata lemah lembut tadi ya. Gimana dengan Allah itu kan menciptakan manusia berbagai karakter Ustadz. Ada yang memang kata-katanya nggak selembut yang seperti Ustadz katakan gitu. Tapi maksud mereka yang taruhlah agak kasar gitu, itu padahal bukan maksud seperti itu gitu Ustaz, bukan maksud menyakiti lawan bicaranya gitu. Gimana Ustaz? Allah itu kan pasti menciptakan manusia berbagai karakter itu kan pasti ada sebabnya ya Ustaz ya, pasti ada fungsinya lah. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan jadi Ustaz. memang berbicara lemah lembut itu adalah akhlak Islam ya. Akhlak yang dianjurkan dan sangat didorong oleh Rasulullah SAW. Ya, nah, tapi kalau ada kemungkaran itu tidak boleh lemah lembut, ya kan? Kalau ada kemungkaran tidak boleh lemah lembut, ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran bagaimana Rasulullah itu, ya, bagaimana Rasulullah itu dan bagaimana para sahabat Rasul itu, mereka itu adalah, ya kan, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka sangat tegas keras terhadap kemungkaran, terhadap kekufuran, dan ya kan, ruhama'u bainahum, lemah lembut berkasih sayang antar sesama mereka. Jadi memang betul kalau ada kemungkaran nggak boleh kita lemah lembut gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau ada yang salah kita harus tegas, harus keras ya, tidak boleh kompromi. Nah, tapi kalau kebenaran berkaitan dengan sesuatu yang memang itu sudah on the track ya, sudah di jalurnya, ya kita harus lemah lembut ya. Nah, adapun karakter ya. Jadi memang ini misalnya nih kayak Sumatera ya, kayak Indonesia Timur itu kan ngomongnya agak keras gitu, agak kenceng. Sama juga orang Arab tuh kalau karakternya kan keras gitu, ngomongnya kenceng. Nah, kalau orang Jawa, mungkin orang Sunda ya, ini ngomongnya agak lembut. Ini adalah karakter. Ya, jadi karakter ini memang ya misalnya kayak Umar bin Khattab, karakter kerasnya tetap tidak hilang ketika dia masuk Islam terus dia jadi lemah lembut. Enggak gitu ya. Lemah lembutnya di mana? Lemah lembutnya Umar bin Khattab dalam kebenaran. Tapi kalau ada kemungkaran beliau sangat tegas. Jadi karakter itu dia mengikuti atau mengkondisikan atau menyesuaikan dengan kondisi apa, ya kan? Nah, jadi kayak tadi Umar bin Khattab, ya kan? Dia tetap tegas dan keras kalau ada kemungkaran, gitu ya. Tapi, nah, sisi yang mungkin sebelumnya tidak ada, yaitu sisi lemah lembutnya, menjadi ada ketika beliau menjadi Islam, ya. Utsman bin Affan juga sama. Aslinya Utsman bin Affan itu lemah lembut, sangat lemah lembut, ya. Tapi kalau ada kesalahan, ada kemungkaran, maka beliau tegas. Nah, jadi karakter itu memperindah akhlak seorang Muslim asal dia mampu menempatkan pada porsi yang benar, gitu ya. Oke. Gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Juga itu untuk pertanyaan Ibu Ali di Pamekasan. Ustadz izin ada 2 WA, nanti sudah saya kirim ke WA-nya Ustadz. Mohon ditanggapi Ustadz ya. Untuk Pak Edi di Kisam Tinggi dan juga Pak Zulkarnain di Ogan Ilir. Baik Ustadz, sebagai penutup ada pesan pagi ini, silakan Ustadz. Baik ya, jadi hidup kita ini sebentar ya, di dunia ini sebentar. Mungkin yang belum berumur 40 tahun mungkin nggak kebayang. Ya, kayaknya mungkin membayangkan hidup ini bakal lama, ya kan? Nah, tapi kalau sudah 40 itu sudah mulai mikir. 50, nah itu sudah lebih mikir lagi. Nah, kalau udah 60 mungkin sudah tahu, oh dunia ini hanya sebentar.
Apalagi kalau kita lihat banyak orang-orang, banyak saudara, teman, keluarga, kolega kita yang sudah duluan kan gitu dipanggil oleh Allah SWT. Nah, oleh karenanya kita harus mengisi hidup ini sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup kita itu di dunia oleh Allah itu hanya diinginkan dua. Yang pertama, kita ini menjadi abdun, menjadi hamba. Apa itu hamba? Yaitu orang yang tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, Allah ciptakan kita ini untuk apa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah, ya, Al-Baqarah ayat 30. Kami ciptakan manusia di muka bumi, kata Allah, agar menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Mengatur, ya, mengatur masyarakat, mengatur alam semesta, mengatur bumi ini dengan syariat Allah. Nah, karena itulah maka satu, ya, kita harus beriman, ya. Yang kedua, kita harus beramal soleh. Ini aja. Jadi karena hidup ini sebentar, maka kita harus beriman dan beramal soleh. Kalau kita tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka kita menjadi orang yang sangat rugi nanti di akhirat. Nah, kalau rugi di akhirat kan nggak bisa kembali lagi. Nah, kalau kita menjalankan hidup ini, landasan iman, lalu kita laksanakan sesuai dengan syariat Allah, artinya kita beramal soleh, ya kan? Maka berarti kita sudah menjalankan misi kita di dunia, yaitu menjadi hambanya Allah dan menjadi khalifah, ya. Khalifah dalam arti pribadi. Nah, adapun khalifah dalam arti kemasyarakatan, maka memang hari ini juga kita belum memiliki khalifah. Ya, mudah-mudahan Allah segerakan kaum muslimin memiliki khalifah yang mengatur alam semesta ini dengan syariat Allah SWT. Baik, ya, saya kira demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini Mutiara Pagi bersama Ustadz Mahmud Jamhur dengan topik konsekuensi keimanan. Terima kasih pendengar untuk Pak Zakaria di Kenten, Pak Abu Bakar, juga Pak Pramono, Pak Fauzi dan Bu Ali di Pamekasan yang sudah bergabung. Untuk via WA Pak Roni, terima kasih Pak Romli Jamal di Muara Dama, juga Pak Antoni, Pak Edi dan Pak Zulkarnain. Mohon maaf, pertanyaan sudah kita kirim ke Ustadz, insya Allah akan ditanggapinya. Terima kasih, semoga penuh keberkahan Mutiara Pagi kita hari ini, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan.